Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 12 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar kami menunjukkan kuasa yang benar dalam hidup kami, yaitu kehadiran Kristus dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Eric Lai. Kepada Saudara Eric, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini 12 Mei 2026 berjudul Pertunjukan Lahirnya Kuasa Kafir. Ayat Alkitab terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Kerana akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dengan cepat manusia menempatkan diri di bawah panji yang mereka pilih. Dengan gelisah menunggu dan mengamati gerakan para pemimpin mereka. Ada yang menunggu, mengamati, dan bekerja bagi kedatangan Tuhan kita. Sementara pihak lain dengan cepat berbaris di bawah kepimpinan si murtad besar yang pertama. Mereka mencari Allah dalam kemanusiaan, dan setan mempersonifikasikan sosok yang mereka cari. Banyak orang akan begitu tertipu kerana menolak kebenaran, sehingga mereka menerima yang palsu. Kemanusiaan disambut sebagai Allah. Ketika kita mendekati akhir zaman, akan ada pertunjukan lahiriah kuasa kafir yang semakin besar. Dewa-dewa kafir akan menunjukkan kuasa mereka yang mencolok dan akan menampakkan diri di hadapan kota-kota dunia. Dan gambaran ini sudah mulai digenapi. Dengan berbagai gambaran, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada Yohanes sifat jahat dan pengaruh yang menyesatkan dari mereka yang terkenal kerana penganiayaan terhadap umat Allah. Semua orang membutuhkan hikmat untuk dengan hati-hati menyelidiki rahasia kedurhakaan yang begitu besar perannya dalam penutupan sejarah bumi ini. Pada masa yang kita jalani sekarang, Tuhan telah memanggil umat-Nya dan memberikan pesan untuk disampaikan. Ia memanggil mereka untuk menyingkapkan kejahatan manusia durhaka yang telah menjadikan hukum hari Minggu sebagai kuasa yang khas, yang telah berusaha mengubah waktu dan hukum, dan menindas umat Allah yang berdiri teguh, menghormatinya dengan memelihara satu-satunya Sabat yang benar, Sabat penciptaan. Bahaya hari-hari terakhir ada di hadapan kita, dan dalam pekerjaan kita harus memperingatkan orang-orang akan bahaya yang mereka hadapi. Jangan biarkan agenda-agenda khidmat yang telah dinyatakan oleh nubuatan dibiarkan tanpa disentuh. Jika umat kita setengah terjaga, jika mereka menyadari kedekatan peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu, suatu reformasi akan terjadi di gereja-gereja kita, dan banyak lagi yang akan percaya pada perkabaran itu. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Allah memanggil kita untuk berjaga bagi jiwa-jiwa seperti mereka yang harus memberikan pertanggungjawaban. Sekian renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Saudara Eric. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Roh Nubuat ingatkan kita semua dalam suratnya nomor 55 tahun 1895 paragraf 10 yang berbunyi,
Kita semua sedang diuji selama masa percobaan, dan mereka yang bersedia menerima citra moral Allah akan menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Tetapi jika mereka menolak karakter Kristus, sorga akan hilang bagi mereka. Dan ketika kita memiliki kesempatan yang begitu mulia untuk meraih kemenangan kita sendiri melalui pilihan karakter yang kita bentuk, mengapa kita tidak mau berpegang pada juru selamat dan dengan iman menerima jasa-jasanya dan menyempurnakan karakter seperti Dia? Setan sedang memainkan permainan kehidupan untuk setiap jiwa. Kristus sedang bekerja untuk setiap jiwa. Karakter kita penentu apakah kita masuk sorga atau ditolak. Dan karakter yang dimaksudkan adalah karakter Allah yang kita peroleh melalui Anak-Nya. Oleh sebab itu, pekerjaan setan adalah merusak karakter kita atau menghalangi kita untuk memiliki karakter Kristus. Karenanya, Roh Nubuat ingatkan kita semua dalam Prophets and Kings halaman 536 paragraf 4 yang berbunyi, "Saat ini tanda-tanda zaman menyatakan bahwa kita sedang berdiri di ambang peristiwa-peristiwa besar dan hikmat. Segala sesuatu di dunia kita sedang bergejolak. Di depan mata kita sedang digenapi nubuat juru selamat tentang peristiwa-peristiwa yang akan mendahului kedatangannya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Matius 24 ayat 6 dan 7. Tulisan ini diterbitkan tahun 1917, dan pada masa itu, nubuat Yesus yaitu Matius 24 sedang digenapi. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Karenanya renungan pagi hari ini amarkan kita semua dalam Maranatha, halaman 140 paragraf 3. Ketika kita mendekati akhir zaman, akan ada pertunjukan lahiriah kuasa kafir yang semakin besar. Dewa-dewa kafir akan menunjukkan kuasa mereka yang mencolok, dan akan menampakkan diri di hadapan kota-kota dunia, dan gambaran ini sudah mulai digenapi. Dengan berbagai gambaran, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada Yohanes sifat jahat dan pengaruh yang menyesatkan dari mereka yang terkenal karena penganiayaan terhadap umat Allah. Setan makin kerja keras untuk mengalihkan perhatian manusia dari Yesus kepada berhala dan bahkan kepada manusia. Dalam paragraf 2 dikatakan, mereka mencari Allah dalam kemanusiaan, dan setan mempersonifikasikan sosok yang mereka cari. Banyak orang akan begitu tertipu karena menolak kebenaran, sehingga mereka menerima yang palsu. Kemanusiaan disambut sebagai Allah. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 219 paragraf 2. Saat ini, ketika akhir segala sesuatu di bumi semakin dekat, setan sedang melakukan upaya nekat untuk menjebak dunia. Ia sedang merancang banyak rencana untuk menyibukkan pikiran dan mengalihkan perhatian dari kebenaran-kebenaran yang penting bagi keselamatan. Dan salah satunya adalah yang dinyatakan oleh ayat inti renungan pagi hari ini, yang berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, perhatikan ajaran sehat berikut ini yang akan mengubahkan karakter kita untuk keselamatan. Dikatakan dalam manuskrip 77, tahun 1867, paragraf 12. Kristus adalah pokok anggur yang benar. Murid-muridnya adalah ranting-ranting pada pokok anggur dan menyatu dengannya. Ada banyak ranting yang dicangkokkan ke batang pokok anggur, namun dalam masing-masing keanekaragaman terdapat kesatuan yang nyata, karena ranting-rantingnya menyerap nutrisi dari pokok anggur. Kristus adalah akar pemelihara kehidupan setiap jiwa yang beriman. Jadi, persatuan umat-umat Allah adalah karena kita menyerap nutrisi yang sama, yaitu dari Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Yesus yang beri hidup kepada kita dan pelihara hidup kita. Sebagaimana para pengikutnya pasti tinggal di dalam pokok anggur, mereka akan menghasilkan buah yang sama. Ketika berada dalam kesatuan dan persekutuan dengan Kristus, di bawah pengaruh pembentukannya, para pengikutnya mengungkapkan karakternya. Ketika firman-Nya tinggal di dalam jiwa orang percaya,
terdapat persatuan dan kesatuan dengan Kristus, persekutuan yang hidup dengannya, kasih yang kekal yang merupakan bukti pasti akan hak istimewa kita yang tidak terbatas. Jadi, meskipun kita semua berbeda-beda latar belakang, tetapi bila kita dicangkokkan kepada Yesus, maka kita akan menerima hidup dan nutrisi dari Yesus, dan itulah yang menyatukan kita. Persekutuan dengan Kristus menyatukan kita semua, dan kita mengungkapkan karakter yang sama, yaitu karakter Kristus. Tidak heran Yesus nasihatkan untuk kita tinggal di dalam Dia dan Yesus di dalam kita. Tetapi setan melalui guru-guru manusia mengajarkan adanya pribadi lain yang tinggal di dalam kita, dan pribadi lain tersebut bukanlah Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, meskipun diberi gelar Allah oleh manusia, tetapi jika pribadi yang tinggal di dalam kita bukan Yesus, maka itu sama dengan zong. Sebab kita hidup oleh Yesus, kita dipelihara oleh Yesus, dan Yesuslah yang mengubahkan karakter kita menjadi serupa dengan karakternya. Karenanya renungan pagi hari ini ingatkan kita dalam Maranatha, halaman 140 paragraf 4. Jika umat kita setengah terjaga, jika mereka menyadari kedekatan peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu, suatu reformasi akan terjadi di gereja-gereja kita, dan banyak lagi yang akan percaya pada pekabaran itu. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Allah memanggil kita untuk berjaga bagi jiwa-jiwa seperti mereka yang harus memberikan pertanggungjawaban. Dan reformasi yang terpenting serta terutama adalah reformasi karakter. Dan karakter Kristuslah yang dapat menjadi pertunjukan lahiriah kepada dunia bahwa kuasa Kristus bekerja dalam hidup kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Setan sedang menyajikan kepada dunia kekuasaan kafir yang semakin hebat, dan banyak manusia yang menyembah kekafiran. Sehingga mereka gantinya memandang kepada Kristus, mereka memandang kepada berhala-berhala dan bahkan kepada manusia. Padahal penting bagi kami untuk menerima dan melihat pada Yesus, sebab Yesuslah yang mengubahkan karakter kami, dan perubahan karakter itu adalah jaminan untuk mewarisi kerajaan sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka karakter Kristus dapat menjadi bagian kami. Bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kami pun dapat menjadi saksi bagi banyak orang, sebab waktunya semakin sikat. Kami kabarkan kepada banyak orang untuk menerima Kristus dan diubahkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.